Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-ittisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali, bisa ngaji bersama meskipun dari jauh kita masih terhubung dan meskipun waktunya agak khawarikul adah. Khawarikul adah itu keluar dari adat kebiasaan. Biasanya ngajinya pagi, waktu subuh ini waktu duha. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini saya dan Om Aris live dari Masjidil Haram ingin berbagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga terima kasih kepada orang-orang yang sudah menjadi wasilah atau perantara kami semua sehingga kami bisa mengerjakan ibadah umrah. Banyak orang yang pengen pergi ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji terutama ataupun ibadah umrah. Kenapa? Tentu karena kita sama-sama memahami yang pertama nempel dengan Baitullah atau Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ada kewajiban untuk menjalankan ibadah, untuk menjalankan salah satu rukun Islam. Yang namanya rukun itu adalah tiang penyangga utama, pilar utama Islam atau agama kita. Jadi kalau kita tidak menjalankan pilar itu, berarti rumah iman dan Islam kita itu tidak sempurna dan tidak tegak berdiri. Maka semua orang Islam wajib, sekali lagi hukumnya wajib, untuk berniat dan berikhtiar semaksimal mungkin menjalankan ibadah haji tanpa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suudzon itu berprasangka buruk. Misalnya, nggak mungkinlah saya ke Baitullah, nggak mungkinlah saya ke Mekah, nggak mungkin saya haji karena berapa penghasilan saya sebulan dan berapa biaya untuk pergi ke sana. Nggak mungkin saya berhaji karena saya sudah tua, antrinya berapa lama. Ya. Nggak mungkin saya berhaji karena saya orang yang tidak tahu ilmu agama. Ya. Jadi kewajiban ibadah haji itu melampaui itu semuanya. Melampaui soal urusan ada atau tidaknya biaya, melampaui soal urusan usia muda atau tua, melampaui soal urusan pengetahuan ilmu agamanya. Dia seorang awam atau seorang alim. Meskipun nempel dengan kewajiban haji selalu ada kalimat man istata'a ilaihi sabila. Wajib hukumnya bagi orang yang mampu menuju ke sana. Tapi kita tidak pernah tahu siapa dan kapan yang dimampukan oleh Allah. Adapun yang kita alami atau kita lihat hari ini adalah apa yang kita lihat dan kita alami sebagai manusia yang tentu punya banyak keterbatasan. Maka banyak kita jumpai orang-orang yang bisa menjalankan ibadah haji, padahal secara kemampuan finansial itu misalnya
biasa-biasa saja atau bahkan tidak mampu. Maka kita sering menjumpai ada orang yang bisa berangkat ibadah haji padahal beliau masih awam ilmu agamanya. Saya pernah cerita pada musim haji atau pada saat saya umroh beberapa waktu yang lalu, sekitar mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu sebelum COVID, saya pernah bertemu dengan orang di depan Masjid Nabawi, orang Indonesia, yang tiba-tiba bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya mandi wajib atau mandi jinabat? Bayangkan, di depan Masjid Nabawi ada orang yang tanya bagaimana caranya mandi wajib, yang itu adalah hal yang sangat basic agar orang bisa beribadah. Tapi nggak apa-apa, itu menunjukkan kepada kita semua bahwa semua orang yang dimampukan oleh Allah, ya mampu, ya bisa. Meskipun misalnya secara ilmu agamanya itu masih sangat terbatas. Demikian juga banyak orang yang secara finansial sangat terbatas, tiba-tiba bisa berangkat haji atau umroh. Makanya selain ada istilah-istilah misalnya wahyu. Wahyu itu apa? Haji atau umroh karena sawahnya payu gitu ya, atau laku, sawahnya laku gitu. Tapi ada juga haji atau umroh yang orang menyebutnya itu romli, rombongan liar. Ya, rombongan liar itu maksudnya tiba-tiba saja bisa berangkat haji. Ya, padahal secara hitung-hitungan manusia itu sangat tidak mungkin. Misalnya tahun 2024, ketika saya menjadi petugas haji, saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, ada 7 orang kampung yang berangkat ke Tanah Suci menjelang musim haji mau jualan bakso. Ternyata pas waktunya mau haji, mereka diberi akses oleh Allah. Tentu lewat jalan wasilah orang-orang di sekitarnya untuk bisa ikut berangkat ke Arafah dan menjalankan ibadah haji. Coba bayangkan, ya. Barangkali dia tidak pernah, apalagi antri, apalagi bayar ONH. Bahkan mungkin beberapa bulan sebelum musim haji nggak kepikir sama sekali. Tiba-tiba ada kesempatan untuk ikut jualan bakso menjadi apa namanya pembantu di warung bakso, dan pas menjelang ke Arafah mereka punya akses untuk bisa berangkat ke Arafah. Sebaliknya ada orang-orang yang kaya raya, ada orang-orang yang masih sehat badannya, ada orang-orang yang alim, ilmu agamanya tinggi, tapi ya tidak atau belum diberi kesempatan untuk berangkat ibadah haji. Banyak orang yang mengatakan bahwa, oh saya belum dipanggil, Pak. Ya. Nah, mungkin ini harus kita luruskan bersama-sama. Karena tidak ada istilah belum dipanggil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, "Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik." Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Wa'adzin." Wahai Ibrahim, azanlah kamu. Azan itu maksudnya panggil. Nah, azan itu panggilan. Sudah azan itu maksudnya sudah masuk panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa'adzin. Ya wahai Ibrahim, azanlah kamu, panggillah. Panggillah finnas, manusia itu. Pada momentum itu bukan untuk sholat, tapi bil haji, untuk menjalankan ibadah haji. Ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Maka niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, bahkan ada yang mengendarai unta yang kurus, dan datang dari seluruh penjuru arah atau min fajjin amik, dari seluruh penjuru dunia orang datang berduyun-duyun. Itu sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Kita semua sudah dipanggil. Maka setelah mendapatkan perintah itu, Rasulullah bersabda, segera setelah mendapatkan perintah itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pergi ke Jabal Kubais.
salah satu gunung yang paling tinggi yang ada di dekat Masjidil Haram. Kemudian Nabi Ibrahim menyeru kepada seluruh manusia. Dan kita semuanya menyambut seruan itu. Termasuk orang-orang yang masih di dalam sulbi Adam. Atau di dalam tulang rusuk Nabi Adam dan keturunannya. Ya, itu sudah memenuhi panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, tinggal terwujud atau tidak panggilan itu tergantung dengan ikhtiar kita. Niat tulus, niat positif, pikiran positif kita, dan ikhtiar kita. Jadi setiap ibadah itu selalu harus disambut dengan iman atau kepercayaan, kemudian disambut dengan niat yang kuat, ya, dan juga ikhtiar yang maksimal. Sudahkah kita percaya, sudahkah kita mengimani adanya panggilan itu dan adanya kewajiban untuk itu kepada kita? Yang kedua, apakah kita sudah niat kuat untuk bisa berangkat ke Baitullah? Yang ketiga, kalau sudah niat, apakah kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin? Apa ikhtiar kita? Menabung, ya, mencari waktu yang tepat, ya, sampai mungkin hal-hal yang sangat teknis. Nah, insya Allah orang yang sudah berniat itu dicatat sudah punya jalan atau akses menuju ke Baitullah. Adapun nanti setelah kita niat dan berikhtiar kuat, ya, sampai ajal menjemput, ada yang belum bisa berangkat ke Baitullah, insya Allah sudah dicatat sebagai orang-orang yang sudah berikhtiar dan mengetuk pintu-pintu Allah untuk bisa ke Baitullah. Berbahaya sekali apabila ada seorang Muslim yang sampai ajal menjemput tidak pernah berniat dan berikhtiar untuk berangkat ke Baitullah. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, maka dia akan mata Yahudian atau Nasranian. Dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ya, statusnya maksudnya. Ya, maka Bapak Ibu, mari kita mengimani ini bagian dari rukun Islam kita dan berniat dengan semaksimal mungkin niat kita dan berikhtiar, jangan lupa. Jangan cuma niat saja tapi berikhtiar. Nah, di luar masalah kewajiban, Baitullah sendiri berkah yang diturunkan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam. Ya, jadi ini bangunan tertua di atas muka bumi ini dan tempat ibadah pertama yang dibangun oleh Allah di atas muka bumi ini. Ya, berkah itu maka tidak heran apabila Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu selalu memanggil kerinduan kita. Ya, istilah anak-anak muda zaman sekarang itu Haramain Asyarifain, ya, dua tanah haram yang mulia, yaitu Makkah dan Madinah, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, itu terbuat dari rindu. Nah, yang selalu memanggil-manggil katup-katup kerinduan kita. Kenapa? Yang pertama karena berkah. Bahkan Rasulullah bersabda, Makkah adalah tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini, tempat yang paling aku cintai, tempat yang selalu memanggil kerinduanku. Maka umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad seperti kita sangat layak untuk merindu Makkah. Di samping perasaan rindu juga karena tentu ada motivasi khusus. Masjidil Haram adalah tempat yang paling mulia, tempat doa-doa dikabulkan, dan tempat pahala dilipat gandakan. Bayangkan Bapak Ibu, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda bahwa sholat di Masjid Nabawi di Madinah, itu pahalanya dilipat gandakan
1000 kali. Satu rakaat itu sama dengan pahalanya 1000 rakaat di tempat biasa. Di Masjidil Haram lebih luar biasa lagi. Di Makkah, di Baitullah, setiap rakaat sholat kita itu pahalanya sama dengan 100.000 rakaat. Bayangkan Bu, 100.000 rakaat. Ya. Makanya Om Aris sebenarnya nggak mau pulang itu, ya, kepengen selalu di sini dan sholat di sini, ya, karena rasanya sangat luar biasa dan pahalanya dilipat gandakan begitu rupa, ya. Di Masjidil Haram juga ada tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Tentu yang paling istimewa adalah di depan Ka'bah, khususnya di antara pintu Ka'bah dan apa namanya di dekat eh, di dekat makam Ibrahim, ya. Kemudian di dalam Hijr Ismail, ya. Kemudian tentu di setiap sudut-sudut bagian dari Ka'bah tersebut. Ya. Masjidil Haram tentu juga ada keistimewaan di mana air zam-zam mengalir 24 jam dan kita bisa nikmati setiap saat. Di Masjidil Haram ada tempat monumental Safa dan Marwah, tempat kita mengingatkan perjuangan Ibunda Sayyidatina Hawa dan putranya Ismail alaihissalam. Dan beribu tempat mustajabah dan juga tempat-tempat istimewa lainnya. Ya, hari-hari ini kita masih bisa melacak jejak di mana dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, di mana kemudian Nabiullah Muhammad SAW pertama kali berdakwah, di mana Nabiullah Muhammad SAW dilahirkan, di mana tempat sumur Zam-Zam, di mana tempat musuh-musuh Allah, ya, merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad, di mana pesantren atau tempat ngaji pertama, ya, dan begitu banyak tempat-tempat bersejarah lainnya, termasuk makbaroh atau pemakaman Ma'wah, tempat istri Kanjeng Nabi dan juga keluarga Kanjeng Nabi dimakamkan. Nah, itu semua yang memanggil-manggil katup kerinduan kita. Mari kita sambut dengan iman atau percaya, dengan niat yang kuat, dan juga dengan ikhtiar yang maksimal. Allah insya Allah akan membukakan jalan. Andai pun Allah belum menakdirkan, kita sudah dicatat termasuk bagian orang-orang yang sudah antri, ya, dan berikhtiar maksimal untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis kita pagi hari ini ditakdirkan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Yang sudah berangkat mudah-mudahan bisa berangkat lagi dan insya Allah menjadi haji yang mabrur, sehingga dampaknya, manfaatnya, barokahnya terasa dan bisa dinikmati seumur hidupnya. Barokah yang membuat hidupnya menjadi semakin bahagia, dosa-dosanya diampuni, ya, ibadah-ibadahnya diterima, Amin ya Allah. dan juga tijaratan lan tabur, ya, niaga atau urusan-urusan duniawinya juga disukseskan, bertumbuh, Amin ya Allah. barokah dan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin ya Allah. Amin, amin ya Termasuk Allah.
hari ini saya sampai di Makkah itu juga karena salah satunya keyakinan dan ikhtiar. Ya, jalannya melalui jalan orang-orang baik. Ya, jadi saya hari ini berangkat umroh karena hadiah dari Yayasan Alhamdulillah. Al-Fatihah, khususnya dari Mas Masya Bowo, Allah. founder dari Yayasan Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin. Tidak disangka, tidak dinyana tiba-tiba saya diajak untuk umroh bersama-sama. Ini rizkinya Allah yang bisa datang min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Maka sekali lagi kita sambut panggilan Allah lewat Nabiullah Ibrahim alaihissalam berabad-abad yang lalu, ya, dengan iman, dengan niat, dan juga dengan ikhtiar yang maksimal. Allahumma amin ya rabbal Allahumma amin. dan Bapak Ibu, ngaji singkat kita pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ini di tempat yang mustajabah dan juga waktu yang mustajabah. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Amin. Amin ya Kita Allah. amini bersama-sama. Amin. Semoga kita semua tetap dalam iman dan Islam kita, Amin. diampuni dosa-dosa kita, Amin. sukses dunia dan akhirat, Amin. dikabulkan seluruh cita-cita kita, Amin. khususnya bisa berangkat ke tanah suci, Amin, kita dan amin ya seluruh Allah. anak cucu kita Amin. yang sedang sakit, mudah-mudahan bisa segera disembuhkan. Amin. Amin. Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin. Labai Allahumma labai. Labai Allah syarika laka. Ya Allah. Innal hamda wa ni'mata laka la syarika lak. Labai Allahumma labai. Ya Allah. Amin. La syarika laka labai. Innal hamda wa ni'mata Mata laka wal mulk la syarika lak. la labai Allahumma labai. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak alhamda wa ni'mat laka wal mulk la syarika lak labbaik amin Amin ya. Terus ya. Allahu Akbar, la ilaha. Kayaknya Pak Ulunya sudah kepental. Anda tuh ada lagi sudah keluar, ya. Ampun, saya kepental. Tinggal Ustadz Aris, masih ada Ustadz Aris. Terima kasih videonya Pak Aris. Kita bisa lihat langsung Ka'bah. Masya Allah. Terima kasih Pak Aris. Sehat ya Pak Aris ya. Dilanjutkan progresnya. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya. Ini di pojok Hajar Aswad itu ada multazam sama pintu Ka'bah.
Amin amin ya Pasti Allah. pojokan. Iya aja. Di yang lampu hijau itu. Doa Ya. Pak Aris. Iya Pak Aris, nggih. Oke, matur nuwun. Iya, Ini kayaknya nggih, udahan monggo. ya, Ci? Udah Oke. ya. Kayaknya Ustadz Aris, Ustadz Ulun sudah keluar, Ustadz. Sudah Iya, kepental iya, nggih, iya. sampun Ya. saat subuh. Iya. Monggo sudah dipun tutup Nggih, Ya. doa. mau masuk subuh Mami Tri? Nggih, Monggo. nggih, Tutup, silakan. Ustadz. Insyaallah Ya, semuanya ya. nanti bisa diundang aja. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Akan Assalamualaikum kami, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Doakan juga Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. amin. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu besok pagi.